Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al mab'utsu lil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, di antara najis yang dimaafkan itu adalah bekas najis yang ada pada dubur binatang yang suci. Mana contohnya? Seperti kucing, burung. Itu kan binatang yang suci, lantas masuk dia ke dalam air yang sedikit. Maka bekas najis yang ada pada duburnya itu tidak menajiskan air yang sedikit. Kenapa? Karena dimaafkan. Kalau seandainya adalah bukan bekas najis, najisnya itu nempel adalah di dubur binatang itu, lantas masuk dia ke dalam air yang sedikit, maka air yang sedikit itu tetap mutanajis. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, adapun kalau seandainya najis itu pada dubur manusia atau pada kemaluan manusia, seperti ada seseorang yang sah dia, kalau seandainya dia beristinja dengan batu, maka bersihlah, yaitu istinjaknya dengan batu. Seperti orang yang buang air kecil, kemudian dia ambil batu yang kesat, dia hilangkan najis yang ada di kemaluannya itu dengan batu. Itu kan sudah suci. Lantas kalau seandainya dia sholat bagi dirinya, maksudnya dia tidak boleh menjadi imam yang dia cuma sah untuk dirinya, atau dia menjadi makmum. Kenapa? Karena sudah sah istinjaknya dengan batu. Tapi kalau seandainya orang yang beristinja dengan batu tadi masuk dia ke dalam air yang sedikit, karena ada bekas najis dari bekas istinja batunya itu, maka tetap mutanajislah air yang disentuh oleh manusia yang dia selamkan badannya melampaui kemaluannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, adapun najis yang menempel pada binatang yang suci, umpamanya di badan binatang yang suci. Mana contohnya? Ada kucing yang dia kadang menempel najis di badannya, lantas dia menghilang sesaat. Setelah dia menghilang sesaat, kita lihat najis yang ada di tubuhnya itu menghilang. Walaupun kita meyakini bahwa binatang yang tadi menghilang itu tidak basah badannya, dia menyucikan diri dengan air. Tapi kita melihat bahwa binatang yang ada tadi tidak ada lagi najis yang menempel di badannya. Kemudian masuk dia ke dalam air yang sedikit, itu dimaafkan dan air itu tetap suci dan menyucikan. Atau menyentuh kepada manusia, pas dia bagian yang kena najis tadi, karena kita lihat tidak ada lagi najisnya di badannya itu, maka nyentuhlah ke pakaian kita, maka itu juga dimaafkan. Dan kalau seandainya pakaian yang disentuhnya tadi kita bawa sholat, maka sahlah sholat kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, demikian juga lagi dimaafkan yaitu tai binatang yang ada pada air, kecuali sampai berubah warna air itu. Ada binatang yang ada di dalam air, mana contohnya ikan, lantas dia ada taiknya di dalam air itu, tapi tidak merubah air yang sedikit itu dengan taiknya. Atau seperti cacing yang hidup di dalam air, lantas dia mengeluarkan taik yang ada dia hidup di dalam air itu, tapi tidak merubah air yang sedikit itu. Selama dia tidak berubah, maka taik binatang yang hidup di dalam air itu seperti ikan dan cacing tadi itu adalah dimaafkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, dan berikutnya adalah dimaafkan yaitu bekas binatang atau masuk tai binatang yang kena sebab umumul bala. Mana dia umumul bala? Orang yang dia mempunyai tempat air, tapi tempat air yang dia miliki itu adalah dapat menampung itu adalah air itu dengan sedikit. Udah pun dia usahakan untuk menutupnya, tapi kadang tikus masih lewat dari bawah tutupnya itu.
Lantas karena dia lewat dari bawah tutupnya itu, kadang dia berjatuhanlah najisnya ke dalam air yang sedikit. Itu namanya umumul bala. Kita sudah berusaha untuk menutupnya, tapi kita tidak juga bisa menghalangi untuk masuknya najis ke dalam air yang sedikit tadi. Lantas masuklah najis tikus tadi ke dalam air yang sedikit, maka itu adalah dimaafkan. Tapi dengan syarat saya bilang tadi, umumul bala, yaitu penyebab datangnya bala. Sama seperti kalau seandainya ada orang yang mau sholat, tapi lantas ada sayap-sayap laron yang berserakan di tempat sholatnya. Kita kan tahu bahwa sayap laron yang sudah terlepas dari badan binatang itu adalah najis. Kenapa binatang itu tidak boleh dimakan? Maka lantas kita sudah bersihkan tempat itu, tapi masih banyak juga berserakan sayap laron itu. Lantas terpijak kita sewaktu kita melaksanakan sholat. Itu namanya umumul bala, yaitu najis yang berserakan itu kita tidak dapat membersihkannya sebersih-bersihnya. Lantas kita sewaktu melaksanakan sholat itu masih menyentuh kita, maka sholat yang kita lakukan itu adalah sah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, saya batasi, tapi batasannya adalah umumul bala. Udah berusaha kita untuk menjaganya, tapi kita tidak mampu untuk menjaganya, tapi masuk juga najis itu ke dalam air yang sedikit itu, maka itu dikatakan umumul bala. Itu pun dengan syarat terjadi dengan sendirinya. Tapi kalau dengan terjadi dengan perbuatan seseorang, umpamanya sengaja dia masukkan tai tikus ke dalam air yang sedikit itu, maka air itu tetap dikatakan mutanajis. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, ini saja dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.